ki odi ki gaji langgaran di atas bumi. Tapi sampean tak takut ke pengiran. Dan ni ke musibah sebesar non. Gini kak. Ngelogun mati cek kebingung. Kulit tak takut sekali. King tak bengal tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Diceritakan dalam kalam Imam Mutawalli Asy'arawi, beliau merupakan termasuk mujaddid. Beliau bertempat tinggal di Mesir, Al-Azhar, Kairo. Beliau berkata, laisal mautu a'dhama masaibil hayati bal huwa sunnatul hayah. Kematian bukanlah musibah terbesar dalam kehidupan, bal huwa sunnatul hayah, bahkan ia hanya dalam bahkan dia hanya sunatullah dalam kehidupan, pasti akan mati. Lakin a'dhamal masaibi ayyamutal khawfu minallah fi qalbik wa anta ala qaidil hayah. Tetapi musibah terbesar adalah matinya rasa takut dalam hati kamu kepada Allah sedangkan kamu masih hidup. Jadi maksud dari kalam beliau Syekh Imam Mutawalli Asy'arawi, kita itu jangan takut dengan kematian. Jangan sampai kita lari dari kematian. Jangan boleh. Laisal maut a'dhamul masaib. Kematian ni kan benih musibah sebesar benih. Bal huwa sunnatul hayah. Karena kematian itu sunnatullah. Semua yang hidup pasti akan mati. Dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mencicipi kematian. Mencicipi. Bahasanya bagus dalam Al-Quran itu, bahasanya bagus. Dha'iq, pakai dha'iq. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pakai dha'iq. Kenapa kau menyicipi? Jadi setiap yang bernyawa akan menyicipi mati. Bukan merasakan, mencicipi. Artinya apa? Maksudnya dha'iq itu kalau difahami secara mendalam, kita meninggal itu sebentar. Bagi saya pribadi, saya mengangan-angan di rumah itu pakai dha'iqatul maut. Berarti kita meninggal itu sebentar. Setelah itu hidup lagi. Kapan? Di alam barzah. Ketika kita sudah dibaca talqin, orang-orang pulang, kita hidup lagi. Ditanyakan oleh Munkar Nakir. Berarti kita meninggal sebentar. Cuma jangan takut. Yang ditakutkan adalah apa ya? Amal kita ketika kita sudah hidup lagi di alam barzah, di alam kubur. Itu baru selamanya. Abadan. Kalau meninggal itu sebentar. Kita meninggal jam 12, dikubur jam 1 selesai, jam 2 kita hidup lagi, wes. Kenapa? Ditanyakan oleh mereka, berarti mati itu sebentar. Jangan takut dengan kematian, tapi jangan terlalu berani dengan kematian. Nah, itu ya. Ini lagi ibarin gak dito musim-musim corona, pandemi 19, COVID-19. Orang-orang sedikit-sedikit mesti kematian, Dia ketakutan, takut terus. Nah, padahal Allah Ta'ala itu sudah mentakdirkan kita meninggal dengan apa dan bagaimana, itu sudah Allah yang ngatur. Meskipun kita ada di lingkungan COVID, tapi Allah tidak menghendaki, maka dia tidak akan meninggal. Begitu pula sebaliknya ketika kita sudah ditakdirkan mati dengan COVID-19, tapi kita berusaha lari ke negara yang di situ aman dari COVID, dia tetap akan terkena COVID pada ujung-ujungnya. Kenapa? Karena takdir Allah lebih kuat daripada takdir manusia, rencana manusia. Ya, dalam hikam diterangkan, sawabikul himam la takhtariku aswarul aqdar. Ingat dalam hikam Ibnu Athaillah Sekandari, sawabikul himam, keinginan yang kuat atau cita-cita yang kuat tidak bisa menerobos takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sawabikul himam la takhtariku aswarul aqdar dalam hikam. Ya, kita sebagai manusia ya cuman bisa berikhtiar. Berikhtiar sekiranya kita
mati dalam husnul khotimah. Kembali ke kalam Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, yang paling musibah yang paling besar adalah matinya hati kamu rasa takut kepada Allah. Dalam hati kamu mati rasa takut kepada Allah. Dalam hati kamu tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah. Tak takut dengan pangeran, sedangkan sampean masih hidup di buminya Allah. Ki odi, ki gajilanggeureun di atas bumi. Tapi sampean tak takut ke pangeran. Dan ni ke musibah sebesar non. Gini nikah. Nglugun mati cek kebingung. Kulit tak takut sekali. King tak bengal tenggu. Kenapa? Mati ke pagun. Orang ngodi mati pagun kon. Mati ni sekecil bini abid. Bagi kulit sekecil mati apa? Karena nang alam barzah alam kubur kalau diboleh. Sekali itu gitu. Seperti gue bisa sampean nyangu sekiranya gabai sangun apa teh. Sini kemun kepati cukup kebingung. Saya perlu kebingung nih kah? Apa ya? Gabai apa sih gabai sangun pati apa? Ibadah. Karena perjalanannya itu panjang sekali. Ada yaumul barzakh, ada yaumul hisab, ada jembatan Siratal Mustaqim, ada yaumul mahsyar, banyak rintangan di akhirat. Nggih. Musibah terbesar zaman Imam Mutawalli Sya'rawi, sampeyan tadi rasa takut ke pengiran, sedangkan sampeyan kiodi ini kebahayaan apa? Karena akan mengentingkan apa yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah, dan mengabaikan larangan-larangan dari Allah SWT. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa? Nikah semusibah terbesar. Menikah kematian nikah. Apa? Sampean kiodi. Kini sampean tadi rasa takut ke pengiran. Kamu masih hidup, tapi ente tidak punya rasa takut kepada Allah SWT. Maka akan menimbulkan terus melakukan maksiat, na'udzubillah, akan meninggal dengan husnul khotimah, na'udzubillah. Ini meninggal yang tidak diinginkan oleh semua makhluk. Tanda orang kiai itu takut mati husnul khotimah. Apa ini puncak ini was ending. Di Dabun Habib Umar Kulenga, puncak segala doa adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Husnul khotimah sepenting. Kul bisa sampean diaduk ngicuk, tapi dilibudin mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini husnul khotimah. Terus sebelum wafat melaksanakan kebaikan, sering sholat, sedekah, puasa, qiyamul lail, tahajud, duha. Ini husnul khotimah. Dari awal ibadah, terus duha, tahajud, ngajar, tidak pernah putus-putus. Tapi setelah akhir hayat, na'udzubillah, dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah, ini su'ul khotimah yang tidak diinginkan. Ikhwani rahimakumullah, semoga semua penonton di channel Bin Zaid ini semuanya mati dalam badan husnul khotimah. Amin rabbil alamin. Wa amitna fi tariqatihim ay tariqati salafus salih wal masyayikh awliya as-salihin. Semoga kita semua memberikan ilmu yang barokah, mati dalam keadaan husnul khotimah dengan iman Islam, dan anak-anak kita semua, anak turun kita, banat, ibni, semuanya jadi anak yang soleh, solehah, dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Ahlul ilmi, ahlul khair, ahlus salawah, ahlul ibadah, ahlul tilawatil Quran, ahlu mahabbati ila Rasulillah SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anakmu tiga perkara. Didiklah anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kamu semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang nomor dua, hubbu ahli baiti, cinta kepada ahli bait Rasulullah. Siapa? Para habaib. Itu cintai, itu ahli bait Rasulullah, darahnya mengalir darah Rasulullah SAW. Yang nomor tiga adalah tilawatil Quran. Tilawatul Quran yaitu membaca Al-Quran. Kita tuntun anak kita untuk sering baca Al-Quran. Itu tiga didikan dari Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengamalkannya. Wa akhiran, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.